Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Sabrina Anastasia Saraswati dengan NIM 0730023000015 dari Prodi Teknik Pertambangan kelas TTA, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tugas besar Sistem dan Metode Penambangan dengan topik PT Morowali Industrial Park dan PT Freeport Indonesia. Nah, penambangan sendiri itu merupakan kegiatan yang esensial dalam sektor industri yang menyediakan bahan mentah untuk berbagai bidang. Namun, menghadapi tantangan teknis, lingkungan, dan sosial, pemilihan sistem dan metode penambangan yang tepat akan menjadi kunci utama. Dengan dua metode utama, yakni penambangan terbuka atau open pit dan penambangan bawah tanah atau underground mining. Penambangan terbuka ini cocok untuk endapan yang biasanya dekat dengan permukaan dengan volume yang besar, namun berisiko menyebabkan kerusakan lingkungan. Sementara penambangan bawah tanah lebih ramah lingkungan, tetapi penambangan bawah tanah ini justru memiliki biaya yang lebih tinggi dan risiko keselamatan yang lebih besar. Meski adaptasi teknologi baru telah meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan, tantangan utama tetap pada keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, terutama di negara yang sumber daya alamnya kaya seperti Indonesia yang masih memiliki banyak cadangan tambang namun belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk signifikasi dari perusahaan dari PT IBIP dan PT Freeport dalam industri pertambangan nasional, yaitu Indonesia sendiri dengan kekayaan sumber daya mineralnya telah menjadi pemain kunci dalam industri pertambangan global, di mana sektor ini berkontribusi berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional melalui pendapatan negara, lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. PT Indonesia Morowali Industrial Park ini di Sulawesi Tengah dan PT Freeport Indonesia di Papua, kedua perusahaan ini mempresentasikan dua pendekatan yang berbeda dalam metode penambangan. Dengan PT IMIP yang mengoperasikan tambang terbuka untuk pengolahan nikel dalam kompleks industri terintegrasi, sementara Freeport telah bertransisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah untuk penambangan tembaga dan emas di kompleks Garswood. Kemudian kedua perusahaan ini memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan telah mengadopsi prinsip-prinsip Sustainable Development Goals atau SDGs-nya dalam operasional mereka, dengan IMIP menjadi katalisator pengembangan industri hilir nikel dan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian regional. Sedangkan untuk Freeport, perusahaan ini berkontribusi signifikan secara signifikan terhadap pendapatan negara dan pembangunan infrastruktur di daerah Papua. Nah, untuk PT Indonesia Morowali Industrial Park sendiri atau PT IMIP, dia adalah salah satu perusahaan pengolahan nikel yang terbesar di Indonesia yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah. IMIP didirikan pada 2013 dan merupakan kawasan industri terpadu yang terfokus pada pengolahan nikel dan produksi baja nirkarat atau stainless steel. Nah, IMIP ini mengolah biji nikel menjadi ferronikel menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan. Ferronikel ini merupakan produk yang dihasilkan dari proses pemisahan mineral berharga dari kotoran biji nikel, laterit, dan kobalt. Nah, PT IMIP sendiri ini mengoperasikan tambangnya dengan sistem tambang terbuka karena mengingat endapan nikel sendiri dia terdapat di lapisan-lapisan dekat dengan permukaan. Jadi PT IMIP ini mengoperasikan sistem penambangan terbuka dengan metode open pit. Nah, untuk produksi nikel IMIP sendiri ini melalui beberapa tahapan, yaitu ada pembebasan atau pembukaan lahan tambang, eksplorasi, test pit atau coring, pemboran, lalu kemudian dilakukan eksplorasi lanjutan, penggalian dan pengangkutan material, stockpile, stockyard ore, pengolahan awal, kalsinasi, peleburan dan pemurnian. Ini biasanya disebut skimming dan tapping. Kemudian yang terakhir adalah pengujian produk ferronikel dan slag. Nah, dalam pengujian produk ini kita dapat mengetahui apakah kandungan komposisi yang terkandung dalam ferronikel dan slagnya. Kemudian analisis ini dilakukan di analisis laboratorium untuk memastikan kualitas yang terdapat pada endapan nikel tersebut, kemudian pengujian komposisi kimianya, lalu pengujian sifat fisik dan mekaniknya. Nah, kemudian dari PT IMIP sendiri, dia menghasilkan beberapa produk nikel, yaitu yang pertama adalah nikel limonit, yang kedua ada nikel saprolite, yang ketiga ada nikel kobalt, dan yang keempat ada ferronikel. Nah,
Untuk yang biji nikel limonit sendiri, nah di sini dia diperkirakan menghasilkan biji limonit sebanyak 77% yang dimiliki pada endapan nikel di tambang ini, yang digunakan untuk menghasilkan mixed hydroxide precipitate atau MHP yang dapat dikonversi menjadi nikel sulfat untuk produksi bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik atau EV. Nah, biji limonit ini mengalami sedikit pelapukan sehingga memiliki kandungan besi yang tinggi. Kemudian yang kedua ada biji saprolit, nikel saprolit, yaitu nikel saprolit ini yang diproduksi akan dikirim ke smelter, kemudian yang akan dikirim ke smelter untuk diproses lebih lanjut menjadi nikel pig iron atau NPI. Nah, nikel saprolit ini merupakan nikel yang kaya akan nikel dengan mineral penyusun berupa kuarsa, garnerit, antigorit, enstatite, dan lysaderite. Nah, kemudian yang ketiga ada nikel kobalt. Nah, nikel kobalt ini dia biasanya juga digunakan untuk bahan baku baterai juga. Kemudian yang terakhir ada ferronikel. Nah, ferronikel ini diperkirakan sebanyak 13,8 juta ton nikel dengan kadar Ni 1,22% dan 1 juta ton kobalt dengan kadar 0,08% dengan hasil produksi dari tambang ini. Dia tuh meliputi dari ferronikel ini, dia meliputi dari nikel limonit, nikel saprolit, dan nikel kobalt. Nah, untuk nikel kobalt tadi itu dia diperkirakan dalam tambang ini itu diperkirakan sekitar 0,08% yang dihasilkan di tambang ini. Nah, kemudian yang kedua ada PT Freeport Indonesia atau Garsberg. Yang di Indonesia ini tambang bawah tanah khususnya di kawasan Garsberg, Tembagapura, Papua adalah masa depan Freeport Indonesia. Nah, tambang ini itu terletak persis di dasar tambang terbuka Grasberg dengan kedalaman 1.600 meter dari dataran Bukit Grasberg. Nah, Bukit Grasberg ini ada di ketinggian sekitar 2.500 mdpl dengan suhu berkisar 4 derajat Celcius hingga 12 derajat Celcius. Menuju lokasi tambang bawah tanah harus melewati terowongan sepanjang 1.200 meter menggunakan mobil yang khusus. Nah, penambangan dari Grasberg sendiri itu dia telah melakukan transisi dari penambangan terbuka open pit mining menjadi ke underground mining atau bawah tanah. Nah, dia tuh menggunakan metode block caving dan metode wildcat. Nah, untuk penambangan Grasberg sendiri dia meliputi beberapa tahapan. Yang pertama ada block caving dan wildcat. Lalu kemudian yang kedua ada pengembangan infrastruktur. Kemudian yang ketiga ada pengeboran dan peledakan. Selanjutnya ada pengangkutan biji, pengolahan biji, flotasi, pengiriman konsentrat, dan pengiriman ke smelter. Nah, untuk block caving dan wildcat sendiri, block caving ini metode penambangan bawah tanah dengan membiarkan batuan runtuh karena gravitasi, sedangkan untuk wildcat sendiri itu teknik eksplorasi awal untuk mengidentifikasi area potensialnya. Nah, yang kedua ada pengembangan infrastrukturnya. Pengembangan infrastrukturnya ini meliputi pembangunan akses jalan tambang, konstruksi fasilitas pengolahan, pengembangan sistem drainase, dan pembangunan workshop dan kantor. Kemudian yang ketiga ada pengeboran dan peledakan. Nah, ini meliputi pembuatan lubang bor sesuai pada pola yang ditentukan, pengisian bahan peledak, peledakan terkontrol untuk memecah batuan, serta pengawasan dampak getaran dan kebisingan. Kemudian yang keempat ada pengangkutan biji. Nah, pengangkutan biji sendiri ini meliputi penggunaan dump truck untuk transportasi material. Kemudian untuk transportasi material dia memilih rute optimal untuk pemeliharaan jalan angkut. Yang kemudian untuk pengolahan biji dia dilakukan 2 tahapan, yaitu ada crushing dan grinding. Nah, kemudian yang flotasi ini meliputi flotasi ini untuk memisahkan mineral berharga dari pengotornya, lalu untuk pengaturan recovery-nya juga. Pengiriman konsentratnya ini biasanya digunakan untuk disimpan di gudangnya atau di stockpile-nya. Kemudian dari pengiriman konsentrat tersebut kemudian dikirim ke smelter untuk dileburkan dan dikontrol kualitasnya.
Nah, gambar berikut adalah produksi gas bag PT Freeport Indonesia, yaitu berawal dari biji ore, yang ada di underground mining areanya, di area tambang bawah tanahnya, kemudian dilakukan uh, grinding ore process, yakni dia dilakukan penggerusan pada biji ornya, kemudian dilakukan flotasi uh, setelah digerus biji ornya. Biji ornya kemudian diflotasi pada tempat proses konsentratnya untuk diambil konsentratnya, kemudian konsentratnya dikirim melalui pipa-pipa ini untuk di-watering konsentrat. Nah, ini adalah bentuk dari Cooper konsentratnya atau konsentrat dari tembaganya. Nah, setelah di dewatering kemudian dikirim ke konsentrat storage atau penyimpanan konsentrat, kemudian dikirim untuk dianalisa kembali. Nah, setelah dianalisa di smelter biasanya, kemudian dikirimkan setelah dianalisa kemudian di smelter, kemudian biji ore tersebut yang telah diolah siap untuk dikirimkan dikirimkan. Kemudian ini adalah pengolahan dari PT Freeport Indonesia di Grasberg. Dimulai dari biji orenya lagi, biji ore ini untuk tambang terbukanya ya. Ini untuk tambang terbukanya ya, open pitnya sebelum ditransisi ke tambang bawah tanah. Nah, ini open pitnya. Ini tambang terbukanya. Sedangkan mengingat posisi tambang bawah tanahnya berada di bawah tepat tambang terbukanya. Jadi di sini adalah lokasi tambang bawah tanahnya dan di sini adalah lokasi biji orenya di tambang terbukanya. Jadi biji ore dikirim lalu dikirim ke area penggerusan, di grinding ornya digrinding, digerus, lalu kemudian sama seperti tadi diflotasi untuk menghasilkan konsentratnya. Nah, ini setelah menghasilkan konsentrat dikirimkan melalui pipa-pipa ini untuk di dewatering. Kemudian setelah di dewatering konsentrat dikumpulkan kayak semacam stockpile, kemudian dikirim menuju ke analisa untuk dianalisa, yang kemudian akan di loading untuk dikirim ke smelter. Nah, PT Freeport Indonesia sendiri atau PT FI ini menargetkan produksi meningkat menjadi 240.000 ton per hari mulai 2029 dari sebelumnya, yaitu dari 220 sampai 230.000 ton per hari. Kenaikan tersebut akan dikontribusi dari tambang bawah tanah atau underground mining dan kucing liar atau wildcat. Nah, saat ini dengan metode wildcat. Nah, saat ini PT FI mengoperasikan sejumlah 3 tambang underground, yaitu Grasberg Block Cave atau GBC, Deep Mill Level Zone atau DMLZ, dan Big Gosan dengan total produksi mencapai 220 hingga 230.000 ton per hari. Dari keempat tambang underground yang ada, yakni GBC, DMLZ, dan Big Gosan, dan kucing liar atau wildcat, PT FI memiliki total cadangan sebanyak 29 miliar pound tembaga dan 24 juta ounce emas hingga 2041. Sedangkan sumber daya mineral PT FI diperkirakan mencapai 48 miliar pound tembaga dan 58 juta ounce emas. Nah, di sini adalah gambaran dari metode block caving yang digunakan pada PT Freeport Indonesia di daerah Grasberg. Nah, dapat dilihat di sini ada kucing liar atau wildcat, lalu ada DMLZ-nya, bigosannya di sini, millnya di sini, dan DMLZ di sini, block cave-nya di sini, kemudian untuk bagian kucing liarnya atau wildcat-nya di sini, dan metode bigosannya di daerah sini. Nah, ini lokasinya tepat berada di bawah tambang terbukanya Grasberg. Nah, Grasberg untuk metode block caving tadi, itu dia kemungkinan diperkirakan tercatat mempunyai cadangan sebanyak 51% tembaga Cooper dan 48% emas. Kemudian ada wildcat. Nah, wildcat ini terletak di bagian block caving, metode block cavingnya. Jadi di sini dilakukan metode block caving, yang coklat dilakukan metode block caving, kemudian yang kuning ini dilakukan dengan metode wildcat. Nah, untuk metode wildcat sendiri, PT FI telah mendeteksi tambang bawah tanah kucing liar
Wildcat mempunyai cadangan sebanyak 24% tembaga dan 26% emas. Nah, diperkirakan terhitung hingga 2041 dengan tingkat produksi yang diproyeksikan mencapai 90.000 ton biji per hari. Nah, ini adalah daftar pustaka sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat tugas besar pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.